Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha mengatur setiap kejadian dan Maha membuka hikmah di balik kejadian. Dan dengan pertolongan Allah kita saat ini bisa bersilaturahim. Semoga berkah, artinya membawa kebaikan yang banyak. Tidak hanya bagi dunia, tapi juga bagi bekal akhirat. Tidak bagi diri, tapi juga bagi yang lain. Sahabatku sekalian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan berbincang dengan keluarga. Kalau kemarin Tantowi Yahya dan sekarang Kang Helmi Yahya. Ini sekeluarga ini populer takdirnya di Indonesia dan dengan berbagai hiruk pikuk kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, suara A jelas kah? Jelas banget, kayak nggak ada jarak. Ini hikmah sekarang adanya teknologi ya. Memang lagi diam di mana ini? Sedang duduk di mana ini, Kang Helmi saat ini? Di rumah. Saya lagi di rumah, lagi di rumah di ruangan kerja saya. Jadi kalau saya Zoom ngasih ceramah, meeting itu dari sini. Ngomong-ngomong lama nggak ketemu, saya terakhir ke Darut Tauhid kapan ya? Dulu saya sering ke AA dulu, sering dipanggil, sering ngadu, sering ngadat. Baru bertemu lagi sekarang. Dulu Gajah masih kecil ya. Iya sekarang udah nikah. Masya Allah, masih ingat tuh. Dan kita kan sebetulnya hampir seumur ya. Lahir tahun 63 kan? A 29 Januari 62. Kang Helmi berapa? Saya 6 Maret 63. Jadi 63 QQ saya. Angka aduh ya QQ. Alhamdulillah juga menyimak berbagai episode. Berarti kita sudah babak-babak akhir nih dalam hidup ini. Ya, makanya ya harus kan? maksimal untuk memberi manfaat bagi masyarakat lah. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi enjoy lah. Jadi saya jauh lebih bahagia sekarang, bebas. Nanya dulu nih, kan kemarin sempat menjadi bahan berita rame. Kepikir nggak bakal jadi direktur TVRI itu kepikir tidak sebelumnya? Nggak kepikir ya. Termasuk waktu ada pembukaan seleksi itu, saya itu dipaksa sama temen ya untuk ikut gitu. Kemudian juga saya konsultasi dengan Pak Dubes Tantowi karena dia pernah jadi pimpinan Komisi 1. Dia bilang jangan, kamu nggak bakal bisa. Saya tahu banget kecuali undang-undangnya sudah diubah. Tapi waktu itu saya 4 bulan seleksinya, yang ikut ribuan gitu. Saya waktu itu sempat mundur karena jadwal saya berantakan. Tesnya macam-macam, tes bahasa Inggris, tes psikologi, tes kemampuan, fit and proper gitu, tes kesehatan. Waduh banyak banget. Akhirnya saya sempat mundur tuh di tengah jalan karena jadwal MC saya, jadwal ceramah saya itu berantakan. Tapi orang itu bicara sama saya, kamu Kang Helmi sekarang mencapai popularitas, mencapai pencapaian dalam ekonomi dari mana? Dari TV kan? Wah, saya ingat, apalagi saya belajar ilmu TV itu waktu dulu membantu Ibu Anies Madi 10 tahun. Ya udahlah, saya bilang, saya ingat kata-kata Jack Ma bilang di atas usia 50 itu time to share, waktunya untuk berbagi. Saya tanya sama istri, saya tanya sama anak-anak, gitu. Ya, mereka mendukung, ya udah terserah Dedi aja. Ya, karena saya bilang saya udah mencapai banyak hal, ya udah saatnya untuk berbagi. Bismillah, terpilih. Gitu. Tapi siapa duga, saya 2 tahun, November 2017 saya dilantik, dan saya diberi amanah sebenarnya 5 tahun, tapi Januari saya diberhentikan dengan hormat loh, bukan dengan tidak hormat, dengan hormat. Pencapaian saya dianggap sangat baik, membuat orang dari tidak nonton TVRI menjadi nonton, dari nomor 15 juru kunci menjadi terakhir waktu saya tinggal nomor 10, pendapatannya naik gitu ya. Kemudian yang paling penting tuh karena saya akuntan, tahu kan dulu di Darut Tauhid banyak anak-anak stan. Saya berhasil bawa laporan keuangan TVRI itu dari 3 kali disclaimer sebelum saya, sekarang sudah WTP, jadi sudah unqualified
opinion ya, dan saya berhasil membuat presiden, meminta presiden untuk memohon agar menandatanganin PP tentang tunjangan kinerja. Karena karyawan TVRI itu kasihan, mereka cuma gaji pokok doang. Jadi saya pikir tugas saya selesai. Saya walaupun diberi jatah 5 tahun, 2 tahun mungkin Allah mengatakan, Helmi cukup. Ya, saya nggak tahu kalau dilanjutkan. Waktu saya diberhentikan memang ada keselnya, tapi saya segera sadar. Saya 3 kali kalah pilkada langsung bersikap positif. Saya tahu betul bahwa rencana Allah ya belum tentu sama dengan rencana saya. Yang terbaik menurut saya belum tentu terbaik menurut Allah. Dan saya hari pertama tuh saya diberhentikan tanggal 16 Januari saya langsung posting di medsos saya. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Dan betul Allah menepatin janjinya. Hidup jauh lebih bahagia sekarang. Kegiatan banyak, yang butuh banyak, dan saya bermanfaat kepada lebih banyak orang. Bantu sedikit menjelaskan dari dalilnya ya. Boleh, supaya nanti kalau bagian ceramah ke yang lain, dalilnya ini ada. Satu tentang jabatan. Dalilnya surat Ali Imran ayat 26. Ali Imran ayat 26, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi Allah, engkau berikan kekuasaan, kedudukan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki. Jalannya mah terserah Allah. Jalannya lewat pemilihan dan sebagainya. Tapi ada di belakangnya ada lagi, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi naiknya jabatan itu tidak identik dengan naiknya kemuliaan. Nah, kalau dilaksanakan dengan benar, baru nanti dikasih kemuliaan. Kalau dilaksanakan kejabatan ini untuk kesalahan, dia akan dikasih kehinaan. Pada waktunya Allah menurunkan, nanti ada jalan, kita turunkan. Diturunkan juga tidak identik dengan kehinaan. Ada orang yang diturunkan jabatan itu tergantung bagaimana dia menyikapinya. Kalau diturunkan dia sikapnya bagus, maka dapat kemuliaan. Kalau diturunkan dia uring-uringan, dendam kesumat, maka dia dapat kehinaan. Jadi naik turun itu adalah pekerjaan Allah, takdir Allah, tugas kita sikap menyikapinya. Apa aja hikmahnya sesudah berhenti teh? Alhamdulillah, jadi alhamdulillah saya cukup banyak membaca waktu saya proses, kan cukup lama saya diberhentikan. Saya dipanggil ke DPR, disuruh menyampaikan dari versi saya. Saya ingat betul, Pak. Saya pernah dipanggil oleh rapat dengar pendapat dengan DPR. Saya sendiri. Saya bicara hampir 2 jam gitu. Ada di YouTube yang nonton jutaan ya dari berbagai versi. Saya ngikutin. Kadang-kadang saya baca juga di Twitter sampai sekarang. Jadi suaranya menurut saya sih alhamdulillah. Ya, saya bilang mau ngapain lagi? Saya pikir walaupun saya dimundurkan, tapi saya ditinggikan. Dan saya merasa yang sayang ke saya banyak banget. Tiba-tiba saya mendapatkan peluang pekerjaan banyak sekali. Ya, saya sekarang diberikan beberapa amanah baru. Saya sekarang menjadi Ketua Dewan Penyantun sebuah universitas di Jakarta. Ya, Ketua Dewan Penyantun. Jadi untuk mengawasin supaya universitas ini bisa bertransformasi. Ya, jadi pemilik itu pemiliknya lucu, namanya Pak Saleh Al-Waini kalau saya boleh menyebut nama. Tiba-tiba dia bicara di depan senatnya, di depan Sidin Akademika, saya akan minta Helmi Yahya untuk memimpin transformasi. Padahal dia belum ngomong sama saya. Gitu. Saya iakan gitu. Dan kemudian saya ada beberapa permintaan lagi dan untuk menjadi komisaris, untuk menjadi advisor. Walaupun semuanya belum saya iakan semua. Dan yang lucu, saya dipaksa juga oleh sekelompok anak muda untuk main YouTube. Saya bilang, saya udah tua, udah di atas gocap nih. Dan mereka jangan nyebut gitu, saya sama umurnya nih kan. Kita kan nggak digital banget. Ya, saya cucu udah 3. Ya, jadi mereka maksa udah Pak Helmi tinggal ngomong aja. Kita tahu kekuatan Pak Helmi, pokoknya Pak Helmi ngomong aja, alat dari kami semua. Tinggal ngoceh, mau interview boleh, di interview ngomong sini boleh. Itu luar biasa. Tanggal kalau nggak salah 19 Maret 2020 saya start. Belum 1 bulan saya udah dapat yang namanya silver play button.
subscriber saya udah 100.000 hanya dalam waktu 3 minggu. Nah, 3 minggu itu dapat apa kalau udah segitu teh dapat dapat penghargaan silver. dari headquarternya YouTube di Amerika, ya namanya itu Silver Play Button untuk pencapaian 100.000 subscriber. Dan saya itu dianggap salah satu yang tercepat. Ya, apalagi usia di atas gocap. Mungkin saya itu langka banget gitu. Sekarang alhamdulillah belum 4 bulan sudah 320 sekian ribu. Jadi nanti berharap AA bersedia menjadi tamu saya. Dan saya apa motonya? Inspirasi, edukasi, dan informasi. Jadi saya fokus ke sana sesuai dengan brand saya selama ini. Saya mengangkat cerita-cerita kehidupan, menginterview orang, meng-highlight hal-hal yang baik. Jadi menurut saya itu luar biasa. Jadi saya sekarang lagi senang betul dan saya dapat kepercayaan baru dari iNews 10 Juli. Mohon doa semua dari AA dan juga dari pemirsa. Saya dipercaya memimpin sebuah talk show baru ya. 10 Juli prime time 6:30. Namanya Helmi. Jadi bayangkan, saya 30 tahun di dunia televisi, baru sekarang saya udah menciptakan lebih dari 200 karya televisi, baru sekarang saya punya acara yang diberi nama saya. Wah, saya bilang, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Gitu, Pak. Oh, bagus. Jadi ternyata ya banyak orang yang kadang-kadang kalau diberikan episode takdir yang tidak cocok dengan harapan, jatuhnya kecewa, sakit hati, kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan, ya, atau yang paling bahaya itu adalah menyalahkan takdir. Padahal setiap episode itu kan terserah Allah, kita mau dinaikkan, diturunkan, disehatkan, disakitkan. Tugas kita kan cuma 3 nih. Satu, meluruskan niat, dalam melakukan apapun harus ikhlas niat itu ya. Karena kalau niatnya nggak ikhlas, capek. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang benar. Harus all out, kita tuh profesional, melakukan apapun dengan cara yang benar. Tidak boleh ada licik dan sebagainya. Dan yang ketiga, tawakal ini. Ke Allah ya. Nah inilah kekuatan orang beriman yang nggak ada tawakalnya, stres itu. Nah ngomong-ngomong tentang YouTube dan medsos ini, kenapa tertarik untuk YouTube? Apa kekuatan media sosial sekarang nih? Karena juga sudah menyimak ya beberapa pemuda itu begitu aktif membuat vlog dan sebagainya. Alhamdulillah kalau yang bagus bisa jadi panutan yang bagus. Yang mengerikan itu adalah kalau subscribe followernya banyak gitu, tapi yang diberikan contohnya tuh khawatir membuat orang jadi salah bersikap. Ada penelitian begini Kang Helmi. Jadi beberapa saudara-saudara kita remaja-remaja yang di desa atau di pemukiman yang terbatas ekonominya, dia kan lihat tuh glamor, wah ini kaya, ini mobil bagus, ini rumah megah. Sedang dia tidak punya kemampuan itu. Untuk sekolah dia nggak ada biaya, untuk punya, tapi dia ingin. Akibatnya ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal karena dia terpengaruh untuk sebuah obsesi yang di luar kemampuannya. Nah, begitu. Gimana nih menurut Kang Helmi nih tentang banyaknya YouTubers dan vloggers? Ya, jadi kehadiran saya menggunakan media YouTube itu juga disambut sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Tidak fenomenal gitu ya, tapi dalam 100 hari bisa 300.000 itu sebuah Masya Allah. Yang fenomenal itu. Syukur dia. Walaupun yang lain ada yang juta, ada yang 20 juta, Atta Halilintar udah 20 juta, Raffi Ahmad dan sebagainya. Tapi dulu kita pikir kan YouTube itu kan dunianya anak muda. Kadang-kadang isinya itu ya yang ceritakan tadi lah ya. Tapi buktinya yang nonton banyak, Yang nonton banyak itu artinya sama kayak kita di TV gitu. Acara-acara yang ditonton itu kadang-kadang tidak relate dengan apa kualitas yang ditonton banyak. Jadi ini kita harus mendidik bangsa juga. Tapi kita melihat ada Deddy Corbuzier gitu, kontennya bagus gitu ya. Wawancarain orang gitu ya. Dan sekarang udah 10 juta lebih. Jadi saya dianggap masuk ke situ, jadi pelan-pelan. Alhamdulillah, jadi udah banyak yang mau saya ajak untuk wawancara. Sekarang alhamdulillah, ya ada yang malah minta gitu. Menurut saya sih bagus banget. Dan saya udah mulai ngangkat orang-orang tidak hanya tokoh. Saya kemarin ke
Tegalwaru itu ada desa digital gitu ya, desa wisata digital, desa wisata bisnis Tegalwaru gitu. Ada seorang penggerak namanya Bu Tati gitu. Kebetulan dulu adik kelas saya di IPB, ternyata dia membina UKM di sana, 70% desa itu UKM semua. Jadi saya mulai mengangkat itu gitu. Jadi mengangkat success story. Jadi saya pikir memang dari dulu kalau saya membuat acara TV juga begitu, berpihak kepada orang bawah ya. Uang kaget, bedah rumah. Kuis-kuis saya pun dianggap komunal gitu, kayak siapa berani membuat semua orang boleh menjadi peserta. Jadi saya senang betul. Jadi ternyata masih ada areanya, ada ruangan untuk konten-konten yang bagus gitu, yang edukatif, yang inspiratif gitu. Walaupun seperti dalam dunia TV, mungkin tidak banyak, tetapi ada. Yang penting kalau kita mau ber-YouTubean itu, kita harus punya ciri gitu yang orang lain belum masuk. Jadi anak-anak muda mungkin sekarang ada yang disebut prank ya, jual beli mobil dan sebagainya. Ya, masanya ada, tapi saya pikir lambat laun juga masyarakat akan terdidik dengan sendirinya.